Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materinya, pastikan teman-teman sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari channel ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Hari ini saya akan membahas tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi berasal dari kata Latin yaitu movere yang berarti dorongan, darah penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Kata movere dalam bahasa Inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti pemberian motivasi, menimbulkan motif, atau menimbulkan dorongan, atau bisa jadi menimbulkan keadaan seseorang. Jadi, motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu seseorang. Faktor-faktor motivasi yang pertama, faktor pemuas. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja mempunyai pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja, dan faktor-faktor penyebab ketidakpuasan kerja mempunyai pengaruh yang negatif. Yang kedua, faktor pemeliharaan. Jadi secara ringkas, faktor pemeliharaan sebagai faktor negatif atau dapat mengurangi dan menghindari masalah tetapi tidak akan dapat digunakan untuk memotivasi bawahannya. Hubungan interpersonal di antara teman, sejawat, atasan, ataupun bawahan, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja. Teori-teori motivasi yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Maslow berpendapat bahwa kebutuhan yang diinginkannya seseorang itu berjenjang, yaitu pertama fisiologis. Fisiologis meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman. Rasa aman ini meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, sosial. Sosial meliputi kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan. Faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Sedangkan faktor penghargaan eksternalnya seperti status, pengakuan, dan perhatian. Dan terakhir, aktualisasi diri. Maksudnya, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan kecakapannya. Meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Selanjutnya, teori menurut X dan teori Y. Para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakannya. Teori ini tidak tertarik akan rasa tanggung jawab, dan teori ini akan menyebabkan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja, serta senang menghindari dari pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pekerjaan memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Selanjutnya, teori Y. Para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga, teori dua faktor. Suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan ketidakpuasan kerja disebut sebagai motivasi murni. Yang keempat, teori kebutuhan. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan dapat membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang kedua, kebutuhan akan pencapaian. Kebutuhan akan pencapaian merupakan dorongan untuk melebihi pencapaian standar-standar dan berjuang untuk berhasil. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi atau bisa disebut dengan
kebutuhan akan hubungan. Kebutuhan ini merupakan keinginan antarpersonal yang ramah dan akrab dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, teori komporer motivasi. Teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri. Dalam teori ini berpendapat bahwa seseorang lebih suka jika merasakan dan memiliki kontrol atas tindakan mereka, sehingga hal yang menjadikan tugas yang sebelumnya dinikmati berubah menjadi sebuah kewajiban daripada aktivitas yang dipilih dengan bebas akan meruntuhkan motivasinya. Yang kedua, teori penetapan tujuan. Teori ini kita harus komitmen dalam tujuan dan keefektifan diri yang memadai, serta karakter, tugas, dan budaya nasional. Yang ketiga, teori penguatan. Teori ini disebabkan oleh lingkungan. Yang keempat, teori harapan. Teori harapan ini memiliki 3 asumsi. Yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu, ia akan memperoleh hal tertentu. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Dan keempat, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hasil tertentu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.